Habiskan hidupku penuh warna, bersamamu semua terasa indah. Semoga kita bisa terus bersama. Denganmu hariku sempurna. Inilah salah satu video dari produk Nona Kimbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sofian Yofi, SEMM, selaku Mentor LST Angkatan 2021, Ibu Novi SE, selaku Koordinator LST Angkatan 2021, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di webinar hari ini. Tema webinar kita hari ini yaitu Teknik Produksi Efektif Nuna Kimbab. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri kepada audiens semua. Perkenalkan, nama saya Isma Sito, saya selaku CEO dari Nuna Kimbab, dan saya akan menjadi moderator untuk webinar kali ini. Serta rekan-rekan saya yang akan menjadi narasumber, yaitu yang pertama, Kanurul Fadila selaku CEO Nuna Kimbab, yang kedua, Kasapitri Sukma Pratiwi selaku CFO Nuna Kimbab, yang ketiga, Kak Cindi Septiani selaku COO Nuna Kimbab, serta yang terakhir, Kak Uswatun Hasana selaku CTO Nuna Kimbab. Baik, sebelum kita memulai webinar ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting. Webinar ini akan berlangsung selama 60 menit, dan selama sesi berlangsung, peserta diharapkan untuk tetap mute mikrofon agar menjaga ketenangan dan kelancaran acara ini. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau chat pada sesi tanya-jawab. Setelah selesai pemaparan materi, kami akan berikan waktu 5 menit untuk teman-teman mengisi absensi kehadiran berupa Google Form. Sehingga kami harapkan audiens bersedia untuk memperhatikan webinar dari awal hingga akhir sesi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai webinar kita kali ini yang bertema Teknik Produksi Efektif Nuna Kimbab. Saya persilahkan kepada Kanurul Fadila selaku COO dari Nuna Kimbab untuk memaparkan materi mengenai produk, market size, serta manfaat dari SOP. Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk Kak Eis, terima kasih atas waktunya. Saya Nurul Fadila, di sini berperan sebagai CEO dari Nuna Kimbab, akan memperkenalkan sedikit mengenai bisnis kami. Kimbab merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Kimbab merupakan makanan yang berasal dari Korea Selatan yang direpresentasikan sebagai makanan alternatif bagi masyarakat Korea. Jadi buat yang nggak sempat makan di rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lainnya, rata-rata mereka akan membeli kimbab untuk mengganjal perut. Tujuan bisnis Ide bisnis kami bermula dari mulai banyaknya masyarakat yang menyukai hal yang berbau Korea dan menyukai makanan Korea termasuk kimbab. Tujuan bisnis kami adalah mencapai keuntungan yang berkelanjutan dan memperluas pangsa pasar atau meningkatkan inovasi dalam produk kimbab. Jadi memang awalnya memulai bisnis ini tuh karena mengikuti tren Korean Wave yang mulai ramai di Indonesia. Jadi ketika mencari referensi untuk bisnis, tidak sedikit yang menjadikan kimbab ini sebagai usahanya. Next. Lalu ini ada produk kami yaitu kimbab.
di mana kimbap ini itu bahasa Korea yang kim artinya rumput laut dan pap adalah nasi. Jadi dapat diartikan nasi yang dibungkus atau digulung oleh rumput laut dengan berbagai isian, yaitu seperti sayuran seperti wortel, timun, bayam, sosis, dan telur dadar. Sebenarnya kimbap ini isiannya bisa dapat beragam, kayak kalau di Korea sendiri itu biasanya isian kayak bulgogi atau tuna atau nasi goreng kimchi dan lain-lainnya. Lalu kita di sini menyediakan side dish jamur crispy untuk menambah cita rasa dan tekstur kimbap. Karena saat ini kita masih baru, jadi baru ada 2 varian rasa, yaitu original kimbap sama kimbap ayam barbecue. Next. Untuk target pasar, yaitu semua kalangan penyuka nasi dan sayuran dengan rentang usia mulai dari 5 sampai 35 tahun. Lalu ada penyuka Korea atau penyuka makanan Korea. Lalu ada market size kita, yaitu masyarakat Indonesia mengkonsumsi konten budaya Korea ini mencapai 35% menurut Kim Jang-sil, President of Korea Tourism Organization. Dan hampir setengah dari populasi tersebut merupakan pecinta makanan Korea, diantaranya tteokbokki, japchae, dan lainnya termasuk kimbap, di mana kepopulerannya mencapai 59,9%. Lalu, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan populasi penggemar budaya Korea terbanyak di dunia menurut Prambors. Hal ini memungkinkan bisnis kimbap akan mudah berkembang di Indonesia. Masuk ke materi saat ini, yaitu manajemen operasional. Saya akan menjelaskan sedikit terkait manfaat SOP itu sendiri. Yang pertama ada kepatuhan terhadap kesehatan dan keamanan. SOP dapat membantu dalam memastikan bahwa semua bahan makanan diolah dengan baik dan benar dan menjaga keamanan konsumennya. Yang kedua ada efisiensi. Dengan SOP yang jelas, proses produksi menjadi efisien karena setiap langkah telah ditetapkan dengan baik, mengurangi risiko kesalahan dan pemborosan waktu. Yang ketiga, konsistensi. SOP memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memiliki rasa, tekstur, dan tampilan yang konsisten. SOP juga dapat digunakan sebagai panduan pelatihan bagi karyawan baru, membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam proses produksi. Yang terakhir, SOP. Evaluasi. Evaluasi bagi pemilik usaha dapat terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan proses produksi dan kualitas produk. Baik, selanjutnya mengenai SOP dari Nuna Kimbap sendiri akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurul atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk Kak Sapitri dipersilahkan untuk memaparkan mengenai kebersihan produksi, peralatan yang digunakan, bahan baku yang dipakai, dan penyimpanan bahan baku. Pada Kak Sapitri kami persilahkan. Baik, Kak Ais, terima kasih. Berikut ini kebersihan dalam produksi pembuatan kimbap, yaitu yang pertama, memastikan kuku tangan selalu pendek, rambut selalu tertutup, memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan hingga bersih dengan sabun, memakai sarung tangan sekali pakai, dan setelah itu, setelah memakai sarung tangan, tidak boleh memegang area wajah dan juga telepon genggam. Next. Untuk peralatan yang kami gunakan yaitu meja, kompor, panci, wajan, spatula, sendok, saringan, piring, talenan, sushi mat, rice cooker, centong nasi, gas, pisau, dan lemari pendingin. Next. Untuk bahan baku yang kami gunakan dalam pembuatan kimbap yaitu rumput laut, wortel, bayam, beras, timun, jamur, sosis, ayam, terigu, minyak goreng, telur, bumbu penyedap, minyak wijen, dan saus barbeque. Selanjutnya untuk penyimpanan bahan baku. Sayuran yang telah dibeli dari toko kemudian dipotong-potong dengan rapi dan dicuci hingga bersih.
kemudian dimasukkan ke lemari pendingin. Untuk sosis dan saus barbecue juga dimasukkan ke lemari pendingin. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sapitri atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kak Cindi untuk memaparkan mengenai standar operasional prosedur, bisnis proses model, dan proses produksi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bisnis proses model. Yang pertama itu memposting PO, selanjutnya menerima pesanan, list pesanan, melakukan produksi, membeli bahan baku, proses produksi, menggoreng atau merebus sayur, sosis, dan telur, memasak nasi, bahan isian, dan nasi disimpan di atas rumput laut, selanjutnya menggulung kimbab, dan juga memotong. Selanjutnya ada proses packing, dan menentukan waktu dan tempat untuk COD, dan juga memberikan pesanan, selanjutnya melakukan pembayaran. Ada juga standar operasional prosedur. Nuna Kimbab itu yang pertama, pembelian bahan baku, pembelian bahan packing, proses pengolahan, proses pembuatan jamur crispy, dan juga proses packing. Untuk proses produksi, yang pertama itu ada pembelian bahan baku, termasuk membuat daftar pembelian bahan baku seperti sayur, sosis, telur, beras, rumput laut, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pembelian sayur yang fresh, memilih rumput laut, telur, sosis, dan bahan baku yang lain yang berkualitas. Selanjutnya, menyimpan semua bahan baku di dalam lemari pendingin. Ada juga pembelian bahan packing seperti membeli stock box, sumpit, plastik, dan stiker di toko terdekat ataupun online, dan juga menyimpan di tempat yang aman. Baik, untuk materi selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Cindy atas pemaparan materinya. Selanjutnya, Kak Uswatun Hasanah dipersilahkan untuk memaparkan mengenai bagaimana proses pengolahan, pembuatan, dan proses packing. Kepada Kak Uswatun dipersilahkan. Di sini ada proses pengolahannya, yaitu pertama mencuci beras, memasak nasi, memotong sayuran, wortel diiris, bayam, dan timun dipotong, terus dipotong memanjang selebar 1 cm. Mencuci sayuran, merebus bayam, lalu tambahkan sejumput penyedap rasa, rebus dalam waktu kurang lebih 3 menit. Menumis wortel lalu ditambahkan sejumput penyedap rasa tumis dalam waktu kurang lebih 3 menit. Menggoreng sosis dan telur, potong telur memanjang, lebar telur kurang lebih 1 cm. Terus di sini ada proses pembuatan setelah nasi dimasak, masukkan 3 centong masuk ke dalam mangkuk. 2. Masukkan 1 sendok makan minyak wijen, lada, dan penyedap secukupnya. Lalu campurkan ke dalam nasi, aduk hingga merata. Letakkan 1 lebar nori di atas sushi mat. Letakkan nasi di atas nori sebanyak 3/4 dari 1 lembar nori. Susun potongan telur, 3 potong, 2 sosis, 2 potong timun, wortel, 4 sendok makan, dan bayam 4 sendok makan. Setengah 4 nori yang kosong diolesi oleh minyak wijen, gulung perlahan kimbab sambil ditekan-tekan agar isinya menyatu. Olesi pisau dengan minyak wijen, pastikan pisau tajam agar potongan kimbab rapi. Potong kimbab menjadi 12 potong. Terus di sini ada proses pembuatan jamur crispy. 1. Potong jamur menjadi beberapa bagian, lalu cuci jamur dan siapkan adonan basah dan adonan kering dari tepung berprotein sedang. Beri bumbu penyedap rasa pada adonan basah, lalu masukkan jamur satu persatu ke dalam adonan basah, lalu adonan kering, hingga jamur habis, lalu goreng hingga kekuningan. Yang terakhir ada proses packing, yaitu 1. Masukkan 6 potong kimbab dalam 1 box, 2. Taburi biji wijen di atasnya, dan 3. Masukkan 6 potong jamur crispy, sumpit, dan saus. Terakhir, tutup box dan
tempelkan stiker. Dan di sini ada video proses pembuatannya ya. Selanjutnya dibalikan lagi ke moderator. Kak Ais, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Uswatun Hasanah atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja pemaparan materi dalam tema teknik produksi efektif Nuna Kimbab. Selanjutnya itu ada sesi absensi. Sesi absensi akan dicantumkan di komentar ya, di chat. Dimohon untuk teman-teman mengisi absensi terlebih dahulu karena kami berikan itu hanya 5 menit saja. Dimulai dari sekarang ya. Sudah teman-teman? Baik, kalau udah absen semuanya, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh menyalakan mikrofonnya atau ditulis di kolom komentar. Kak, saya mau bertanya. Boleh, Oh ya. Kak Suwandi? Ya, bagaimana cara kalian menentukan segmentasinya tentang Nona Kimbab ini, Kak? Makasih, itu aja. Itu aja ya. Oke, makasih Kak Suwandi. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang mau bertanya Saya lagi? Kak mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mau Silahkan bertanya Kak. Ya, Ya, sok. nih apakah kelompok kalian tuh berencana untuk mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi pada produk yang udah ada Kak? Dan tantangannya tuh apa sih Kak yang paling sering kelompok kalian hadapi dalam proses produksi? Dan saya udah Produk baru. cantumin, ya, dan saya udah cantumin pertanyaan saya di obrolan Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik, izinkan saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Suwandi ya tadi tentang menentukan segmentasi. Jadi itu pertama pastinya menganalisis lewat usia ya, yang kira-kira usia berapa sampai berapa yang akan suka sama kimbab. Terus habis itu kita menentukan lokasi. Kita memfokuskan untuk masih di area Ciapu, Ciomas, BNR yang masih dekat-dekat daerah kita aja karena kan masih baru juga. Jadi garis besarnya seperti itu aja sih untuk segmentasinya. Bagaimana Kak Suwandi jawabannya? Makasih. Ya, sama-sama Kak Nurul. Kak Syahrul, apakah kelompok kalian berencana untuk mengembangkan produk baru atau melakukan inovasi pada produk yang sudah ada? Dan tantangan apa yang paling sering kelompok kalian hadapi dalam proses produksi? Untuk inovasi, tentunya kedepannya akan terus berkembang ya. Ide-ide akan terus dikembangkan untuk produk kita ke depannya. Mungkin juga nanti berencana untuk membuat produk lain selain kimbab gitu kayak tteokbokki atau ramyeon yang kayak gitu-gitu. Terus untuk tantangannya yang sering terjadi paling ada di ini ya cara nyari supplier sayurannya, terutama jamur itu kan jarang ada musiman gitu ya. Jadi itu cukup bikin tantangan buat kita. Jadi ini kita cari beberapa toko sayuran buat jaga-jaga stok itu. Biasa kan kita ada berlima nih, nanti tadi aku nggak ada, aku cari ke sini atau cari ke Tiwi kayak gitu. Terus juga tantangan ada di
Misalkan kan kita nganterin ya COD-an gitu. Nah, takutnya itu di jalan tuh kimbabnya berantakan atau rusak gitu. Itu jadi tantangan juga. Jadi pas nganterin tuh kayak ada was-was juga. Terus kalau untuk nanganin tantangan yang itu, berencana mau jadi si kimbabnya itu dibungkus pakai aluminium gitu. Jadi biar kimbabnya tetap bulat, tetap terjaga gitu. Jadi gampang juga kalau misalnya udah sampai ke customer buat diangetin laginya. Kayak gitu sih tantangan untuk saat ini. Kak Oke, Syahrul, baik Kak. Berarti kelompok kalian berencana untuk mengembangkan produk baru ya Kak ya? Iya, tentunya. Baik, terima kasih Kak jawabannya Kak. Ya, baik. sama-sama. Ini Kak Nurul ada pertanyaan lagi dari Kak Aldi Fahrizal. Bagaimanakah strategi yang dilakukan Nuna Kimbab agar menarik pelanggan untuk membeli kembali atau melakukan pembelian berulang? Untuk pertanyaan dari Kak Aldi, tentunya yaitu dengan promosi ya. Biasanya kita promosi di WA, kemudian minta tolong postingkan ke beberapa orang yang suka endorse kayak gitu. Itu membantu banget. Reseller juga. Ditambahkan produk kita tuh jadi kayak sistem paket hemat atau bundling ya. Karena udah pakai side dish, sumpit, saus, harganya juga terjangkau sekali, tetapi kenyang. Itu sudah cukup jadi kayak daya tariknya Nuna Kimbab. Gitu Kak, gimana jawabannya? Mana Kak Aldi? Kasih Kak Cukup? Tiwi jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Saya Kak Aldi. izin bertanya boleh? Oh iya, Tanya siap. boleh. Silahkan Kak siapa? Ini ada pertanyaan di chat ya, Kak Urana. Apa alasan memilih bisnis? Apa alasan memilih bisnis Kimbab dan apa yang membedakannya dengan yang lain? Baik, untuk menjawab pertanyaan Kak Aura, alasan memilih bisnis ini karena tertarik untuk menjual kimbab itu dari rekomendasi di internet ya. Jadi beberapa kali melihat yang jual di pinggir jalan juga. Terus kan kimbab ini tuh dapat menarik dan dapat dinikmati sama berbagai kalangan ya, dari mau anak kecil sampai dewasa juga. Terus bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan, proses pembuatannya juga nggak terlalu rumit gitu. Jadi yang kelihatan simple tapi tetap bisa dinikmati gitu. Jadi alasan-alasan yang kayak gitu yang bikin kita memilih untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi kayak kemudahan mencari bahan bakunya, membuatnya, terus mudah dinikmati juga aja. Gitu Kak Aura. Bagaimana Kak Aura? Cukup jawabannya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi di Kak Meria untuk produk Nuna Kimbab kira-kira bisa bertahan berapa lama ya Kak? Izin menjawab untuk pertanyaan Kameria, untuk kimbab itu berapa hari? Kalau kimbab tuh paling cuma 1 hari ya Kak. Soalnya kan itu langsung bisa dimakan. Jadi lebih enak langsung dimakan aja sih pas, karena kita juga nggak pakai pengawet gitu Kak. Jadi cuman untuk 1 hari aja. Tanya secara langsung boleh? Boleh, silahkan Kak. Ya, menyambung dari pertanyaan sebelumnya terkait dengan masa ketahanan produk Nona Kimbab. Tadi saya dengar jawabannya bahwa Nona Kimbab bertahan hanya dalam 1 hari. Nah, bagaimana cara kalian bersaing dengan produk Nona Kimbab yang lain? Contohnya banyak di supermarket atau minimarket, yang dimana produk tersebut memiliki ketahanan produk lebih lama. Bagaimana cara kalian bersaing dengan produk-produk tersebut supaya konsumen tetap Kasih ditunggu ya jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Armanda. Bagaimana bisnis Nuna Kimbab menguntungkan? Sebentar ya Kak Sri, saya jawab dulu untuk pertanyaannya Kak Arman. Baik-baik. Karena
modal untuk membuat kimbab tidak terlalu besar, dan juga harga bahan baku yang relatif murah. Proses pembuatan handmade juga membantu menekan biaya produksi, sehingga margin keuntungan yang diperoleh bisa tinggi dan tidak perlu waktu yang lama juga untuk balik modalnya. Mungkin sekian, Kak Arman. Oke, Kak, Baik, sudah cukup. Terima kasih. pertanyaan dari Kak Fatan Fadila. Mau tanya Kak, apa risiko dari produk kimbab yang sekarang sedang dijalani ini? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nabila Cahyani. Kenapa untuk produksi dari Nuna Kimbab menggunakan sistem PO seminggu sekali? Selanjutnya Kak Irgi, ini ada pertanyaan dari Kak Irgi. Izin bertanya Kak, kalau untuk produknya tahan lama nggak? Atau ada batas harinya gitu buat konsumsinya? Nah, kalau untuk Kak Irgi itu tadi udah dijawab ya sama Kak Cindy. Ya, Nah, ya cukup Kak, Kak. terima kasih. Mohon maaf, soalnya tadi tenggelam di Oh komentar. iya, Oke. terima kasih Kak Irgi. Izin menjawab yang pertanyaan Kak Nabila. Kenapa menggunakan sistem PO seminggu sekali? Karena biar nggak bosan aja gitu pelanggannya, terus mengurangi pemborosan bahan baku, terus waktu pembuatannya juga lebih optimal kalau misalkan dilakukan di hari libur. Jadi bahan baku dan waktu itu tuh sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi karena kita tuh kuliah juga gitu, jadi ada waktunya tuh cuman kayak di hari libur aja. Jadi kita open PO-nya itu seminggu sekali. Cukup jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sri Agria. Kenapa kimbab dianggap sebagai makanan piknik yang populer di Korea? Pertanyaan lagi dari Kak Ahmad Suwandi. Maaf Kak, mau nanya lagi. Apakah Nuna Kimbab memiliki menu khusus untuk vegetarian? Kalau sebenarnya kalau misalkan yang vegetarian itu berarti pesannya yang original. Kita juga menyediakan buat yang nggak suka sayur banget gitu, kita ada varian yang ayam dalamnya gitu, ayam barbecue. Jadi nggak monoton sayur doang, tapi untuk yang vegetarian gitu bisa pesan yang original. Itu Kak. Suwandi, jawabannya apakah sudah cukup Kak Suwandi? Sudah cukup Kak, makasih banyak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Syahrul. Apa peran teknologi dalam manajemen operasional untuk Nuna Kimbab sendiri? Kak Ais, mau Ya. jawab yang Kak Sri Agria dulu ya. Oh iya, silahkan Kak. Pertanyaannya, mengapa kimbab dianggap sebagai makanan piknik yang populer di Korea? Karena dalam satu gulung tuh kimbab nutrisinya seimbang, ada karbohidrat, protein, serat. Sekali makan aja tuh bisa langsung kenyang, tapi bukan jenis makanan yang berat juga gitu. Tapi gizinya lebih lengkap dan praktis juga kan, tinggal makan. Terus udah ada sumpitnya juga, sausnya juga gitu, Kak Sri Agria. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Irfan. Nuna Kimbab, apa branding kalian untuk brand kalian buat bersaing? Dan apa positioning brand Nuna Kimbab? Terima kasih. Di sini ada Punten Kais, yang saya udah dijawab belum ya? Pertanyaan saya. Coba ulang Mas Sahrul. Ada. Syahrul ya? Ya, saya dari Kak Joko Grill, Sahrul. Izin belum, Kak bertanya, Syahrul. apa peran teknologi bagi Nona Kimbab sendiri untuk manajemen operasional? Itu aja sih. Untuk manajemen operasional kita belum pakai teknologi apapun ya, karena masih handmade gitu. Kalau kimbab masih bisa pakai tangan gitu. Paling kalau teknologi kita pakainya di promosi aja, kayak buat
di WA kayak gitu pakai handphone atau macamnya gitu. Kalau Baik, untuk terima kasih proses kita belum jawabannya. menggunakan teknologi kayak mesin-mesin gitu. Siap-siap. Makasih ya. Ya, Kasih Kak Syahrul. Maaf, Selanjutnya ini ada sebelumnya pertanyaan saya sudah dijawab atau belum ya? Soalnya tadi izin keluar dulu. Kasri ya. Iya, betul. Sudah Bentar ya tadi Kak ya. Sri, ini udah ada jawabannya. untuk Kak Sri Handayani izin menjawab. Jadi intinya sebenarnya di lingkungan kita itu untuk persaingan atau daya saingnya masih kurang ya atau belum terlalu yang sengit gitu persaingannya karena emang masih belum banyak juga di sini. Terus di minimarket juga kan belum ada. Jadi terus kita juga kan untuk ketahanan kan kita benar-benar fresh gitu loh. Jadi belum memungkinkan untuk ke supermarket dan untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi jangka pendek konsumsinya. Kak Sri, apakah sudah cukup jawabannya Kak Sri? Mungkin di ruang lingkup Nona Kimbab di minimarketnya belum ada ya. Iya, Baiklah, masih. terima kasih. Terima kasih Kak Sri. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Nisa. Terima kasih Ibu Nisa sudah bergabung di webinar kami. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara mencari peluang suatu bisnis sebelum kita menjalankan bisnis tersebut yang akan dibuat? Ada pertanyaan dari Kanini. Apa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kebersihan dan sanitasi di dapur Nona Kimbab? Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa, bagaimana cara mencari peluang suatu bisnis sebelum kita menjalankan bisnis tersebut yang akan dibuat. Untuk kita cara mencari peluangnya itu, pertama kita mencari rekomendasi dulu dari internet terkait kayak tren saat ini gitu. Karena kan tren saat ini kayak drama, K-pop gitu kan, terus sering menampilkan makanan-makanan Korea juga. Dan ternyata makanan Korea itu di sini ramai juga diminati. Jadi kita mencari peluangnya dari situ. Pertama dari tren. Lalu juga melihat dari market size konsumsi konten budaya Korea seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi itu juga cukup besar, yaitu mencapai 35% dan untuk makanannya itu mencapai 59,9% menurut statistika gitu. Jadi karena populasi Indonesia populasi pecinta Korea di Indonesia ini cukup besar sehingga bisnis-bisnis kayak makanan Korea ini cukup berpeluang besar untuk berkembang seperti itu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Kanini. Apa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kebersihan dan sanitasi di dapur Nona Kimbab ya? Untuk kebersihan dapurnya, kayak seperti meja, kompor, panci, wajan, kayak gitu-gitunya ya. Kami setelah menggunakannya itu harus selalu dibersihkan ya. Dan sebelum digunakan juga kami lap-lap lagi dengan lap yang bersih. Sedangkan untuk kaminya, pembuatnya, yaitu memastikan kuku tangan kami selalu pendek dan bersih. Rambut selalu tertutup, memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan dengan sabun, memakai sarung tangan yang sekali pakai. Mungkin seperti itu kan ini. Untuk Ibu Nisa, sebenarnya tadi juga udah menjelaskan terkait analisis pada segmentasi. Kita melakukan analisis lewat usia,
seperti kayak diperkirakan usia berapa sampai berapa yang akan suka sama produk kita gitu. Dan juga kita analisis lokasinya. Pertama kita memfokuskan dulu lokasinya untuk di lingkungan sekitar kita karena masih awal-awal. Seperti itu Bu, untuk analisis yang kita lakukan. Sebenarnya kalau untuk analisis, untuk bisnis itu lebih luas lagi. Kayak apa sih segmentasi kayak demografi, psikologis yang kayak gitu. Ada pertanyaan dari Indra. Bagaimana cara Anda menjaga kualitas produk tetap besar saat sampai pada pembeli? Izin menjawab pertanyaan Kak Indri dulu ya, tentang bagaimana cara menjaga kualitas produk agar tetap segar saat sampai pada pembeli. Karena kita open PO-nya masih di wilayah yang dekat-dekat, jadi otomatis pas kita udah bikin si proses kimbab ini, udah bikin kimbabnya, jadi kita langsung nganter ke tempatnya gitu, masih yang deket-deket, jadi masih fresh gitu diterimanya. Kadang masih hangat juga, karena kita open PO-nya masih sekitaran yang deket-deket sama rumah aja sih, kayak Ciapus, Ciomas, BNR, kayak gitu. Gitu sih, Kak. Aku mau jawab yang pertanyaan si Patan ya, yang risiko itu. Iya Kak Fatan maksudnya. Kalau resikonya dari bahan bakunya sih, kalau misalnya pas open PO yang pesan cuma satu atau dua tuh masih banyak sisa, jadi sayang gitu, ngaruh ke kosnya juga. Gitu aja sih resikonya, masih itu aja, belum ada yang lainnya. Dan apakah sudah Kak Aris boleh bertanya lagi? ya, silakan. Tapi tadi pertanyaan saya sebenarnya agak berkesinambungan sama yang sebelumnya ya Kak Aris. Ya, Kak Syahrul. Nah, saya mau tanyanya kayak gini aja. Bagaimana kelompok kalian tuh menjaga konsistensi rasa sama kualitas produk tuh dari waktu ke waktu sampai ke apa namanya sampai ke customer, ke konsumen kalian tuh rasanya tuh bener-bener yang pertama sampai yang dia bisa nge-repeat orderan gitu, guys. Dan kalau semisalkan ada yang mau pesan banyak atau dia untuk acara-acara gitu, apakah bisa, Kais? Terima kasih, Kais. Sekarang, ya terima kasih Kak Syahrul. Tadi konsistensi produk rasanya. Mungkin IO kami akan Menjawab pertanyaan Kak Syahrul tadi, untuk konsistensi rasa, karena kita kan udah ada sistem SOP ya, jadi kita ngikutin setiap pembuatannya gitu, sudah ada takarannya, jadi kita jamin rasanya akan tetap sama dari pembelian pertama sampai pembelian selanjutnya. Untuk pemesanan banyak, mungkin itu jangka panjang kita, tapi untuk sekarang belum bisa menerima, masih bisa menyesuaikan kayak untuk 10, tapi kalau sekitar 50 kita belum bisa. Oke, baik, Kak Cindy. Terima kasih jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Karena Izin waktunya bertanya, lagi ya. izin bertanya. Ya, silakan Kak Irgi. Itu kan kalau di video kan hasil produksi produknya bentuknya kayak bulat gitu ya. Apakah kalian jualnya ada juga yang bentuk kayak segitiga, persegi atau gimana gitu selain bentuk yang bulat itu? Izin bertanya aja. Terima kasih. Bukan emang secara ininya emang dari sananya udah bulat ya. Kalau yang segitiga itu lebih ke onigiri mungkin. Tapi bisa jadi aja kita nanti untuk inovasi baru kita bikin gitu onigiri atau kimbab kotak atau segitiga yang bentuk yang lain-lainnya gitu. Karena kan sekarang cetakan-cetakan buat kayak itu udah banyak ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk inovasi-inovasi ke depannya seperti itu Kak Irgi. Oke. Terima kasih jawabannya sangat cukup. Terima kasih Kak Irgi. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kameria. Apa yang membedakan maki sushi dengan kimbab? Menjadi
menjawab yang Kak Meira. Apa yang membedakan maki sushi dengan kimbab? Sushi dengan kimbab itu beda ya, dari negara asalnya aja udah beda. Kalau sushi itu asal Jepang dan kimbab itu dari Korea. Dan isiannya juga berbeda. Kalau sushi itu kayak identik dengan yang mentah-mentah gitu, kayak daging mentah atau dan ikan mentah seperti itu. Kalau kimbab itu emang semuanya sudah matang, sayuran-sayuran matang seperti itu. Bentuknya juga sebenarnya ada sedikit perbedaan sih. Kalau misalnya bisa memperhatikan sushi dengan kimbab itu bentuknya ada sedikit perbedaan. Dan kadang sushi itu luarnya nasi aja, tapi kayak nasi sama rumput lautnya itu dibalik itu. Seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Waktunya 7 menit lagi. Kalau izin bertanya terakhir sebelum ditutup boleh? Iya, silahkan Kak Sri. Pertanyaannya itu bagaimana cara kalian menjaga customer relationship dengan customer kalian supaya customer kalian itu melakukan repeat order dan tidak berpaling kepada produk kimbab yang lainnya. Itu saja. Tadi udah udah menjawab pertanyaan yang lain, bagaimana cara pelanggan agar balik lagi gitu ya. Eh, kita sih dengan cara terus promosiin gitu di status, terus minta review mereka juga. Terus lebih ke pelayanannya sih yang ramah gitu, yang kayak friendly gitu. Biasanya suka pada request, misalkan kayak tambahin lagi jamurnya, terus kita tuh kayak ngasih banyak gitu jamurnya ke yang request. Terus iya sih untuk pendekatannya mungkin kayak gitu ya. Terus untuk harganya juga dijangkau, worth it. Iya, worth it lah gitu. Kayak 12.000 itu udah dapat kimbab sama side dish-nya gitu sih. Saus sama sumpit dan lain-lain. Itu sih, Kak. Kita mengutamakan keramahan gitu. Dan juga requestan. Oh, jadi salah satunya itu kalian seperti menambahkan additional lainnya ya? Atau mungkin bisa diberikan diskon atau misalkan promo-promo tertentu ketika hari tertentu. Mungkin itu bisa jadi opsi supaya Nona Kimbab tetap berjalan terus. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Kak untuk sarannya. Alis, ada pertanyaan tambahan dari Ibu Nisa. Maksudnya bagaimana analisis Iya. SWOT dan analisis finansialnya katanya tadi. Ini ya, baik, di sini maksud apa ya analisis SWOT-nya Bu Nisa tadi. Di sini ada sayangnya nakbab harga produk masuk ke banyak segmen pasar, tidak menggunakan bahan pengawet, bahan mudah didapat, menerapkan sistem pesan antar atau COD, modal yang terjangkau, kalori dan aman dikonsumsi. Tekan cita rasa. Dan sini ada titiknya Nuna Kimbab, yaitu yang pertama itu banyak masyarakat menyukai makanan berbagai media promosi intan yang tinggi, mudah pemasok, kolaborasi di restoran, lokasi bahan dan makanan mudah dijangkau dan merekrut. Lalu minusnya itu daya tentang aroma yang kurang mudah, kurang produksi karena belum dan juga tingkat bisa dan produk. Yang terakhir itu ritnya itu yang pertama itu perubahan harga banyak sekali sudah terkenal selera konsumnya berubah banyak produksi di kelangkaan baku ekspektasi yang tinggi cuaca perilaku dari mungkin ini aja Ibu.
Password Nuna Kimbabnya Itu di semester apa, Cuk? marketing ya. Iya. Ada lagi analisis finansialnya. Coba saya buka, nanti bisa teman-teman jelaskan ya analisis finansialnya aplikasi keuangan. Eh, Iya, Pak. ini ya. Yang ini bukan, Pak. Iya, tadi dulu. Nah, itu. Oke. Di menu utama di laporan laba rugi. Menurut Nona Kimbab, analisis keuangannya eh, kira-kira gimana? Visible nggak untuk dijalankan bisnis ini? Ayo, mana CFO-nya? Iya, Pak. Visible. Karena kan harganya yang relatif murah ya. Terus untuk keuntungannya juga kan udah kami hitung ya, Pak. Dan udah dipresentasikan juga. Dan masuk akal. Ya, gitu sih, Pak. Mungkin apa lagi? Oke, mungkin dikembalikan ke Ibu Nisa. Kenapa, Pak? Ibu Nisa mungkin ada tambahan, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke, mungkin cukup. Bu Nisanya lagi ini. Karena waktunya sudah jam 10 lebih. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman sekalian dalam webinar kali ini. Beberapa informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami sama menghargai waktu yang berguna. Jangan ragu untuk menghubungi jika teman semua memiliki pertanyaan yang lanjut atau memerlukan informasi tambahan. Sekali terima kasih pada Edison kepada teman-teman sekalian. Selamat pagi. Tepuk tangan buat Nona Kimbab.